Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu. Kita hari ini akan belajar ilmu pengetahuan alam di tema 4. Materinya adalah organ peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah berfungsi mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah juga mengangkut zat-zat sisa untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Organ peredaran darah pada manusia yang akan kita bahas yang pertama adalah jantung. Jantung tersusun dari otot-otot yang tebal dan kuat. Jantung bekerja tanpa henti, memompa darah agar terus mengalir. Bagian-bagian dari jantung. Yang pertama ada yang disebut dengan aorta atau arteri terbesar. Ada yang disebut dengan vena. Nah, sebelah sini ada serambi kiri. Berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Serambi kanan berfungsi mengalirkan darah kaya karbon dioksida ke bilik kanan. Katup berfungsi menjaga aliran darah agar tetap searah. Bilik kiri berfungsi memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Bilik kanan berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Nah, di bawahnya lagi ada vena dan arteri. Lalu, bagaimana cara kerja jantung? Nah, cara kerja jantung memompa darah dengan cara mengembang dan menguncup atau berelaksasi dan berkontraksi. Gerakan mengembang dan menguncup menghasilkan bunyi yang terdengar sebagai detak jantung. Organ peredaran darah pada manusia yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Bagian pembuluh darah arteri. Arteri membawa darah keluar jantung. Arteri berdinding tebal dan elastis. Denyutnya sangat terasa. Aliran darah di arteri lebih cepat daripada vena. Arteri terletak jauh dari permukaan kulit. Bagian pembuluh darah yang kedua adalah vena. Vena membawa darah menuju jantung. Vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Letaknya dekat dengan permukaan kulit. Aliran darahnya tidak secepat arteri. Vena memiliki katup di sepanjang pembuluh yang berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah. Pembuluh darah bagian yang ketiga adalah kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan berhubungan langsung dengan sel-sel jaringan tubuh. Kapiler menghubungkan arteri terkecil dan vena terkecil. Di dalam kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ peredaran darah pada manusia yang ketiga adalah darah. Darah merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh kita. Komponen darah antara lain sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit, dan plasma darah.
Nah, bagian dari darah yang pertama tadi ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berperan sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah mengandung protein berwarna merah yang disebut hemoglobin. Hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Bagian darah yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih berperan membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada keping darah atau trombosit. Keping darah berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Bagian terakhir dari darah adalah plasma darah. Plasma darah merupakan bagian cair dari darah yang terdiri dari 90% air. Plasma darah berperan mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Zat-zat penyusun darah akan terpisah jika darah dimasukkan ke dalam tabung, lalu diberi larutan kimia pemecah protein dan dikocok dengan alat tertentu. Nah, gambarnya seperti ini ya. Di atasnya ada bagian dari plasma darah. Di tengahnya ada bagian sel darah putih dan keping darah. Yang paling bawah ada sel darah merah. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang organ peredaran darah pada manusia. Selanjutnya ada penjelasan dari Ibu tentang peredaran darah manusia. Bagaimana proses peredaran darah pada manusia? Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah manusia yang pertama ada peredaran darah besar. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Nah, ini ada prosesnya ya anak-anak. Darah mengalir dari jantung bilik kiri menuju ke aorta. Lalu dari aorta menuju ke arteri. Dari arteri darah mengalir ke kapiler seluruh tubuh. Lalu setelah itu ke pena atas dan bawah. Darah mengalir ke jantung serambi kanan. Nah, tadi ada peredaran darah besar. Yang selanjutnya ada peredaran darah kecil. Pada peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Prosesnya, darah dari jantung atau bilik kanan menuju ke arteri paru-paru. Lalu dari sana menuju ke pena paru-paru, kemudian menuju ke jantung bagian serambi kiri. Anak-anak sekarang perhatikan ya, ada proses aliran darah melalui jantung. Nah, ini bagian-bagian dari jantung. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ada katup jantung. Darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju serambi kanan melalui vena cava inferior dan vena cava superior. Katup jantung terbuka. Dari serambi kanan, darah dipompa ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah kaya karbon dioksida dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Katup jantung lalu terbuka. Darah kaya oksigen dipompa dari paru-paru menuju serambi kiri melalui vena pulmonalis. Dari serambi kiri, darah kaya oksigen dipompa ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Jantung bekerja memompa darah dengan cara mengembang dan menguncur, atau berelaksasi dan berkontraksi.
organ peredaran darah pada manusia dan bagaimana proses peredaran darah pada manusia. Cukup sekian ya anak-anak, semoga kalian paham. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat dalam menjalani aktivitas belajar dari rumah.